Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi merestui perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 3 wilayah, Bogor, Depok, Bekasi, selaras dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta. Namun pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengajukan PSBB proporsional menuju adaptasi kebiasaan baru atau AKB di sejumlah wilayah. Bagaimana persiapan AKB di wilayah Jawa Barat dan sektor mana saja yang akan diprioritaskan untuk dibuka? Kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Gubernur Jawa Barat malam hari ini, Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mbak. Oke, Kang Emil, langsung saja, ini kan Pemprov DKI Jakarta resmi memperpanjang PSBB masa transisi 1 bulan. Dan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi resmi juga memperpanjang sampai 2 Juli. Apakah kemudian kebijakan ini sebagai upaya mendukung keputusan Pemprov DKI atau memang persebaran COVID-19 di Bodebek masih tinggi, Kang Emil? Ya, Mbak, jadi kita memilih kata proporsional karena Jawa Barat kan jumlahnya 27. Ya. Tapi dalam peta epidemiologis ini ada daerah-daerah yang klasternya itu adalah klaster COVID Jakarta, yaitu Bodebek. Oleh karena itu Bodebek ini harus ikut seperti apa yang strategi dari DKI. Nah, di luar yang Bodebek kami berbeda ya, ada pegunungan, ada desa dan lain-lain, maka perlakuan PSBB-nya berbeda. Nah, oleh karena itu yang pertama untuk yang Bodebek kita ya setujui sampai 2 Juli, bukan karena virusnya tidak terkendali, karena kita sudah masuk kategori terkendali di mana sudah tidak ada lagi zona merah di Jawa Barat, 12 zona kuning dan mayoritas 60%, 15 kota kabupaten zona biru, kira-kira begitu. Nah, tapi karena satu klaster ini tidak bisa dibatasi oleh administrasi, maka supaya berakhirnya Jabodetabek ini dengan baik, maka kita di Jawa Barat mengikuti hal-hal tersebut. Nah, sisanya kami mempersiapkan PSBB proporsional di skala mikro ya. Memang kelihatan banyak istilah rumit, tapi memang karena Mbak situasi itu beda-beda, jadi pemberlakuannya itu nggak boleh sama. Kalau dulu PSBB provinsi semua udah lewat ya, nah sekarang masuklah ke dosis-dosis pengobatan, dosis-dosis pembatasan yang berbeda-beda sesuai raport hasil yang ada 5 kewaspadaan itu dari hitam, merah, kuning, biru, hijau, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu jangan kaget di Jawa Barat ada yang masih ketat, ada yang sudah relatif dibuka. Salah satunya tahap 1 rumah ibadah di minggu ini, tahap 2 minggu depan adalah perkantoran dan industri yang dianggap low risk economic activity, baru masuk high risk economic activity setelah evaluasi 7 hari, yaitu perdagangan, retail, mall, itu baru minggu berikutnya. Dan yang masih dibahas dan belum kita putuskan adalah sekolah, karena sekolah ini di Jawa Barat kan nggak ada yang kena COVID, Mbak. Jadi kami khawatir kalau belum yakin, jangan sampai satu generasi ini anak-anak kita terkorbankan oleh keputusan yang keliru. Jadi masih kita rapatkan. Oke, Kang Emil, tadi Anda sudah menyebutkan soal pembatasan sosial berskala mikro. Ini menarik sekali. Saya ingin penjelasan lebih konkret, lebih rigid soal pembatasan sosial berskala mikro dan bagaimana persebaran di 3 wilayah kritis Jawa Barat, Kang Emil. Ya, jadi kan skala provinsi udah ya, itu skala besar dan terlalu masif, Mbak, 50 juta, 27. Kemudian masuk PSBB yang kita pahami skala kota. Nah, sekarang kota kabupaten diwajibkan membuat raport di level desa kelurahan. Maka ada 5.300 desa kelurahan, ada 5.300 status. Nah, jadi kalau di Zoom kayak Bekasi misalkan ya, di dalam status Bekasi itu ternyata ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah juga. Nah, hasil kajian kita dari 5.300 itu ada 54 desa yang kategori merah, kira-kira begitu. Maka sekarang seluruh gugus tugas menggempur 54 desa itu, dan memang mayoritas ada di zona yang mendekati Jakarta, Depok sebagian, Bekasi, dan mayoritas memang nggak jauh dari zona itu. Tapi dengan mikro ini, maka energi kita lebih terarah, kita kayak nyelepin borok lah, kira-kira gitu ya. Nah, nggak seluruh tubuh kita harus obatin atau dioles lah. Nah, ini fokus ke titik-titik atau istilahnya mungkin akupuntur ya, titik-titik yang memang kita waspadai. Dan kami meyakini itu metode yang baik. Kenapa, Mbak? Karena kami menyiapkan 627 mobil rapid test dan PCR. Jadi sambil
kita adaptasi kebiasaan baru, kami tidak lengah, tetap waspada. Caranya apa? Nanti ada sidak, Mbak, di kerumunan, di pengkolan, ada rame-rame apa, ada tiba-tiba melipir mobil tes, kita sampling. Kalau lancar berarti AKB-nya sesuai rencana. Kalau ada anomali langsung kita lokalisir berbasis mikro di kelurahan yang ada kerumunan itu atau desa kira-kira. Oke, Kang Emil tadi ada sebutkan 54 desa daerah yang berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta. Ini targetnya berapa lama untuk bisa diselesaikan untuk menjadi zona yang lebih baik lagi, zona biru begitu 54 desa ini di 13 wilayah kritis ini, Kang Emil? Targetnya berapa lama, Kang? Ya, ini operasi yang agak unik, Mbak, karena makin mengecil, akhirnya pada saat satu desa ternyata positifnya lebih dari 3, kita lakukan isolasi di desa-desa tersebut, kan harus dikasih makan, maka operasi nasi bungkus masuk di situ, pengetesan swab maksimal. Nah, si 54 desa ini kurang lebih cara mengukurnya sesuai standar WHO, Mbak, yaitu 14 hari. Jadi makanya rapotnya kota kabupaten yang alhamdulillah 2 minggu lalu diumumkan, baru minggu depan kita akan rilis. Jadi ada orang nanya, Pak, ini status datanya gimana? Nggak bisa, kalau standar WHO semua laju ODP, laju apa itu dihitungnya harus 14 hari. Maka pengumuman naik kelas atau turun kelas, maaf ya, itu nanti diumumkan minggu depan. Oke, Kang Emil, ini yang kami dengar berdasarkan informasi di berseliweran sebetulnya, saya ingin minta klarifikasi dari Anda, ada perbedaan pandangan kepala daerah menyikapi PSBB proporsional persiapan menuju AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Mungkin bisa dijelaskan apa sebetulnya yang membuat bingung begitu, yang membuat perbedaan di kepala daerah di internal Jawa Barat, Kang Emil? Sebenarnya mungkin cara menafsir aja, jadi poinnya begini. Kalau dia zona merah, maka kegiatan itu 30%. Kalau dia zona kuning, maka kegiatan 60%. Kalau dia zona biru dan hijau, maka kegiatan boleh mendekati 100%. Nah, apa kegiatan di 30% atau di 60% itu diserahkan kepada kepala daerah. Jadi tugas tidak terlalu teknis, tapi memberi rambu-rambu ini loh. Kalau kuning ada 9 indikator, kekurangannya ini dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada sedikit dinamika, saya kira wajar ya. Berbeda dengan Jakarta memang karena kota besar, gubernurnya langsung ke teknis. Kalau Jawa Barat kami tidak bisa langsung ke teknis, tapi memberikan panduan koordinatif dan memberikan evaluasi. Kang Emil, ini betul ya bahwa pencabutan PSBB kemudian penerapan ataupun pengajuan AKB, adaptasi kebiasaan baru itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dan itu harus diajukan oleh kepala daerah masing-masing begitu, Kang Emil? Ya, memang ada dinamika begini. Pak, kenapa kota-kota Jawa Barat nggak masuk ke 100 itu? Jadi ada 2 grup yang saya pahami. Satu grup yang sifatnya kota, kabupaten diketeng-keteng ya. Ada yang sifatnya provinsi. Kan Pak Jokowi sendiri mengumumkan kan ada 4 kelompok provinsi yang diizinkan AKB, yaitu Sumatera Barat, DKI, Jawa Barat, dan Gorontalo kan. Nah, jadi kita ini diberikan kewenangan untuk AKB-nya itu satu provinsi, Mbak. Jadi satu grup 27 kota kabupaten, tidak gabung ke yang 100-an itu. Nah, ada prosedur memang dalam, kalau ilmiahnya kan tadi sudah ya, 5 level kewaspadaan, berapa persentase ini guideline. Tapi tetap ada prosedur surat menyurat yang harus dilakukan. Karena dulu minta PSBB juga ke pusat, sekarang PSBB-nya mau berhenti juga, surat berhentinya juga harus ke pusat. Kalau mau AKB juga harus kirim surat ke pusat. Tapi kan nggak di lapangan kami mendapati nggak bisa tunggu-menunggu begitu, kira-kira begitu. Nah, sambil surat ini diproses, edukasi ke masyarakat, apa itu AKB, berapa level kewaspadaan, itu tetap dilakukan. Ya, inilah dinamika COVID ya, daerah dan pusat insya Allah makin kompak, tapi kalau ada 1-2 hal-hal administrasi tidak harus menghalangi keputusan yang penting untuk masyarakat di lapangan, khususnya di daerah. Proses edukasi ke masyarakat soal AKB, adaptasi kebiasaan baru ini seperti apa? Karena kan kemarin sangat sulit sekali ya untuk mengedukasi masyarakat soal PSBB. Apakah kesulitannya ini sama, Kang, ketika harus memberikan edukasi kepada masyarakat soal AKB ini?
Ya, sebenarnya rumusnya cuma 3, ini kalau boleh CNN juga terus-terus mengedukasi. Apa itu 3? Cuma 3, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi kalau mau selamat COVID, ya itu 3 tadi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Oke. Mau di kerumunan sosial, kerumunan keagamaan, kerumunan ekonomi, rumusnya hanya 3. Nah kami mendapati kalau di kota relatif orang pakai banyak masker. Tapi waktu saya sidak ke desa-desa, makin berkurang kesadaran itu. Nah Oke. makanya kemarin kita putuskan kalau gugus tugas Jawa Barat, minggu ini adalah kampanye lagi menguatkan masker, tapi tidak represif, tapi mengucapkan terima kasih. Tidak ada spanduk-spanduk, stiker-stiker ditempel di Iya. rumah-rumah penduduk. Terima kasih Anda sudah melindungi diri dan melindungi orang lain dengan pakai masker. Atau pakai bahasa Sundanya, tong nepaan, tong ketepaan. Jangan menulari dan jangan ditulari. Nah ini masif karena kami jangan sampai AKB ini gagal, terus nanti masuk gelombang 2 ya, yang membuat usaha kita apalagi angka reproduksi Jawa Barat kan hari ini di 0,6 Iya, Mbak. iya, sudah di bawah 1. Udah bagus lah ya, Iya. udah luar biasa. Jangan sampai naik gara-gara kedisiplinan itu. Memang Oke. tantangan sih, mengedukasi itu paling Oke, susah. iya. Tadi Anda sudah sebutkan soal gelombang kedua ataupun second wave ini. Terakhir Kang Emil, apa langkah antisipasi dari Pemprov Jawa Barat jika nanti terjadi gelombang kedua ataupun second wave? Karena kalau kita melihat ke negara-negara lain seperti Korea Selatan yang kemudian sudah melonggarkan dan masuk ke new normal dalam waktu cepat, kemudian terjadi gelombang kedua ataupun second wave, sudah diantisipasi belum ya Kang Emil oleh Pemprov Jawa Barat? Iya, justru kita ini belajar dari mereka-mereka yang lebih dulu melakukan pelonggaran lockdown dan AKB versi mereka, kemudian ada gelombang kedua. Nah salah satunya itu memang kalau di Korea Selatan ya, ternyata hiburan malam itu yang membuat akhirnya terjadi si klaster baru. Makanya di kita belum diizinkan ya. Kedua, pembukaan sekolah ternyata ada klaster, maka di Jawa Barat sekolah juga jangan dulu. Sementara kita pahit-pahitan dulu mungkin Januari lah kira-kira gitu ya. Kecuali ada sebuah indikasi yang sangat aman dan sangat protokol kesehatan yang membuat Januari bisa bergeser lebih awal. Nah poinnya adalah kami sangat ilmiah Mbak. Jadi kami belajar dari negara lain yang error duluan, yang bagus duluan. Itu tiap hari saya dikasih input Vicon dengan expert untuk mencari best practice, katanya Portugal di sana lebih baik dari sisi ekonominya, tapi kalau sekolah ada negara lain lebih bagus. Jadi terus kita pelajari karena ini kan barang baru ya, jadi gimana ngadepin COVID ini semua mencoba dengan caranya sendiri. Maka ada yang bilang keputusannya terlalu lemah atau keputusannya berlebihan, itu adalah komen harian lah ya terhadap kita-kita yang ngambil keputusan. Tapi yang penting kita kerja keras, kita ilmiah, mudah-mudahan tidak terjadi yang namanya gelombang kedua karena tadi kita antisipasi dengan 627 mobil pelacakan yang warawiri tiap hari. Kalau di tempat lain kan mungkin rebutan kira-kira gitu ya. Nah, kalau Jawa Barat inisiatif semua mobil ambulan, bis dan truk kita konversi jadi mobil PCR. Kenapa? Karena satu-satunya provinsi Mbak yang bisa memproduksi PCR dan rapid test sendiri adalah Jawa Barat. Bulan depan puluhan ribu alat buatan Bandung ini membuat kita tidak harus nunggu impor atau nunggu jatah dari pusat. Itulah kenapa kita insya Allah optimis. Oke, kita tetap optimis, kerja keras dan tetap berpegang pada sains. Semoga tidak terjadi gelombang kedua ataupun second wave di Provinsi Jawa Barat dan juga di wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih sekali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini.